Nah, jadi di sini saya Adiatno Tasubada dengan NIM 2135 ingin menjelaskan tentang perwajaan kepada ibu saya sendiri yang tercinta. Jadi ibu tahu nggak pajak itu apa? Gambaran besarnya. Pajak itu pungutan. Pungutan, ya. Mungkin itulah secara garis besar. Cuman ya detailnya lagi pajak itu adalah iuran wajib kepada individu atau badan usaha kepada negara, kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Nah, jadi sifatnya memaksa dan wajib dibayar sesuai undang-undang. Jadi berdasarkan undang-undang, ada undang-undangnya. Jadi nggak semena-mena gitu. Terus pajaknya itu digunakan untuk apa? Kita bayar pajak. Kita bayar pajak itu digunakan untuk kayak pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Terus kayak infrastruktur. Terus kayak apa saja yang menyangkut keberlangsungan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat itu. Jadi duitnya buat itu kalau pemerintahnya benar. Kalau Syaratnya pemerintahnya benar, iya. Terus ciri-cirinya itu wajib dibayar, jelas wajib. Terus bersifat maksa tadi itu atau pengertiannya. Bersifat maksa itu maksudnya gimana? Jadi misalnya kita nggak bayar, misalnya punya usaha, terus apa penghasilannya itu udah kena pajak, kena wajib pajak. Kalau kita sembunyi-sembunyi atau bayar tapi kurang, itu nanti kena sanksi kalau ketahuan. Yang sebelumnya kan ada Bu, yang boleh tanya. Kalau misalnya seperti CV-nya Bapak, nah itu tidak ada penghasilannya, tidak menghasilkan, masih tidak produktif. Itu apa ya, harus bayar pajak? Tuh, ada. Soalnya kalau penghasilan itu masuk pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu dihitungnya per tahun. Kalau individu, kalau misalnya per tahun dah nyampe 60 juta, itu kena 5%-nya. Masih bikin video, Mas. Rupuk wis. Wajib pajak. Nah, kena. Itu pajak penghasilan. Kalau 60 juta per tahun kena 5%. Kalau tidak menghasilkan, maksud Ibu kalau tidak menghasilkan itu harus lapor atau gimana? Karena kan setiap kali ada tagihan yang dilayangkan ke rumah. Gitu. Gak menghasilkan. Iya, memang ini tidak produktif. Tapi karena kita sudah mengajukan itu sebagai CV itu dan kita tidak melaporkan adanya pajak lah itu Kok ada tagihan gitu terus ke sini. Tiap tahun ada surat yang dilayangkan. Bagaimana itu bahaya ini guys. Kayaknya ada kecurangan ini. Loh, kok iya masa itu? Yes. Nah itu kayaknya ada kecurangan nih. Soalnya kan gak ada penghasilan di sana. Tidak ada penghasilan. Jadi ini belum menghasilkan. Ya mungkin penghasilan masih gak ada itu masih. Yang belum ada sosialisasi itu mungkin seperti NPWP. Nah, Ya. itu kan harus ada laporan ke kantor atau apa kan. Nah, itu setiap tahun atau bagaimana itu tidak ada sosialisasi. Jadi kita tidak tahu. Baru kita tahu tuh kalau ke sana. Oh, diterangkan begini-begini. Nah, sementara untuk apa transaksi seperti apa honor-honor itu kan pakai kartu NPWP itu. Nah, kalau penghasilan kita tidak sampai apa wajib bayar pajak. Nah, wajib pajak itu tadi gimana? Itu sebenarnya nggak kena. Nah, maksudnya itu apa kita harus lapor kalau gaji kita tuh belum memenuhi syarat untuk dipajaki atau gimana? Sebenarnya nggak usah lapor itu. Kalau nggak usah lapor berarti
Gimana mereka tahu kalau kita belum memenuhi syarat? Sebenarnya tahunya itu pas memenuhi syaratnya. Jadi biasanya di cross check atau gimana. Jadi misalnya, jadi self assessment gitu. Apa kita yang melaporkan, kita yang bayar. Kita yang ngitung, kita yang melaporkan, kita yang bayar. Jadi kalau misalnya Kesadaran. kesadaran sekiranya udah kerasa kalau udah wajib pajak nih, akhirnya melaporkan harta nih Nah, berarti ini kan pendapatan kenapa Bapak. kok kan Bapak ini Tiba-tiba dapat, bukan dikirimi. tiba-tiba, Bapak ini tiap tahun dapat surat itu, surat tagihan. Nah, itu kayak wah itu harus di cross check gitu, bahaya. Beling. Bahaya. Mungkin apa karena sudah hitungannya CV, jadi CV. Ya mungkin itu. ini CV, jadi yang didaftarkan itu sebagai CV, tetapi CV ini tidak berjalan dan tidak menghasilkan, tapi ditagih terus untuk pajaknya. Itu gimana? Nah, itu nanti mungkin tak dalemin dulu. Itu Dalam menulis. hukum baru. Apa? Kasus baru. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah tidak ada imbalan secara langsung, jelas. Kita nggak bayar, kita nggak langsung dapat, kayak misalnya bayar langsung jalan jadi. Kalau Bayar kayak itu sepeda jadi. motor, itu sepeda motor tuh kan ibu beli sendiri, ibu pakai sendiri, kenapa harus bayar pajak? Jalannya kan jalan negara. Jalannya Gitu. negara, terus gitu-gitu kan. Padahal itu jariah loh. Ah. Ya iya gitu. Yes. Makanya itu. Kan harus dibayar. Terus dibayarkan berdasarkan kemampuan, jelas. Jadi yang sesuai porsinya. Nah makanya Kalau ibu lewat pinggir padahal jalan aja nggak pakai yang aspalan, sama aja kan. yang nggak aspalan. Nah terus ya tadi itu sesuai kasus tadi itu bingungin soalnya kenapa? Kan ciri-cirinya pajak ini berdasarkan kemampuan. Nah itu aja gak menghasilkan, masuk ditagih. Nah itu beling. Pak dosen, minta tolong Pak dosen di cross check kasus ini ya. Terus untuk kepentingan umum jelas infrastruktur dan lain-lain dan merujuk kepada undang-undang jelasnya. Bukan untuk memperkaya pejabat ya? Bukan, jelas bukan. Ya itulah. Kalau pemerintahnya benar pasti dialokasikan ke sesuatu yang benar. Nah, terus pajak itu ada PPN, ada PPH. PPN tuh yang biasa beli-beli ini belanja-belanja, pajak pertambahan nilai itu dikenakan pada pembeli terakhir. Pembeli terakhir. Ya, misalnya kita penjual, ya pembeli terakhir itu pembelinya itu yang kena. Loh, setiap Kena item pajaknya. dipajaki kok. Iya. Loh, enggak, itu kan sesuai belanjanya berapa, diakumulasi. Jadi semakin banyak pajaknya, tarifnya itu berapa sih? 11%. Jadi misalnya belanjanya banyak ya, tetap kena dikali 11%. Dikali 11% dari belanja banyak itu. Kok sepertinya enggak gitu. Maksud Belanja di kafe itu loh, cuma habis berapa, ternyata pajaknya 5.000. Kak, Semua orang semua orang. Loh, dikumpulin bukan jadi satu. diakumulasi, tapi semua orang dapat. Semua orang masing-masing ada penambahan. Nah, itu nanti coba dicek lagi kasusnya. Pokoknya tarifnya itu 11%. Jadi sistemnya itu penjual mungut pajaknya ke pembeli, terus penjual Berapa persen dari setor ke pembelian? negara 11%. Itu dari 1 April 2020 dari 10 ke 11. Lim kui. 2022. Nah, terus nanti jadi 12%. Itu pas 2025 nanti. Tuh. Nah, ini pajak penghasilan, terus pajak penghasilan PPH tadi. PPH itu yaitu macam-macam. Jadi objeknya itu pendapatan pekerjaan atau gaji, terus pendapatan usaha tadi.
terus pendapatan investasi juga, misalnya investasi apa itu pendapatannya, apa pertambahan kekayaannya dari sana investasinya Nah, itu yang zakat kita itu loh cuma 2,5%. itu zakat tuh ya sebenarnya enak kalau apa negara Islam sendiri kan pakai zakat. Kalau Jadi apa kita sudah kalau zakat, kita masih mau harus bayar hmm, pajak. nah iya kan buat negara. Soalnya kan Ada pajak bumi bangunan itu tiap nah, tahun kita bayar. betul. Nah, Hmm. pajak-pajak yang listrik itu yang Terus kalau kita mau jual beli rumah, jauh di rumah. pajak besar, pajaknya juga besar itu. Oh iya, betul. Gitu. Ya enaknya kalau negara Islam itu kan pasti zakat, terus yang nonis tuh apa namanya Bu? Dipungut, namanya apa ya? Ya pokoknya yang buat nonis, khusus buat nonis itu bukan zakat, apa ya namanya? Itu buat negara Islam. Kok ini ya yang Islam zakat terus ditambahi Pajak, pajak. pajak yang mengikat. Nah, jadi bahasane lah nyumbang lah gitu. Kalau ibu nggak bayar pajak sepeda motor itu nggak boleh pakai jalan beraspal. Loh, ya kalau ketahuan kan ditilang mas. Ya bener lah. Apa bahasanya kayak gitu. Jadi pasti kena. Terus PPH apa tadi investasi ya, sampai investasi. Terus pendapatan investasi. Hadiah pun tiba-tiba dapat mobil, tiba-tiba dapat itu nanti dipajaki. Nah itu pajak ditanggung menang. Nah, hadiah, terus hasil dari nyewain Rental. properti gitu-gitu itu bisa kena. Terus dari di PPh 21 itu membahas tentang pajak individual. Nah itu kena pajak itu yang kalau penghasilannya 60 juta itu kena 5%. Kalau 60 juta sampai 250 juta itu kena 15%. 250 sampai 500 juta itu kena 25%. Ini kayak jual sebelah ini gitu ya. Nah itu nanti kok ada, tapi ada apa pengusaha tidak wajib pajak ada. Itu ada nanti di undang-undangnya kalau mau searching itu ada batasnya berapa, kalau penghasilannya berapa, lapanya berapa itu ada di sana. Jadi ada yang tidak wajib pajak itu ada. Terus 500 juta ke atas itu 30%. Kau 30%. Terus PPh 22 itu membahas tentang ini apa pajak penghasilan atas pembelian barang. Itu bervariasi tarifnya. Jadi nggak pasti. Mungkin sesuai barang, impor, gitu-gitulah mungkin. Terus PPh Kena cukai itu ya, biaya cukai. nah, itu kayaknya. Tuh. Ya, tapi penghasilan nih. Masih banyak. Terus PPh 23 dibayar ada pajak penghasilan yang dibayar kepada pihak lain. Kayak sewa, jasa, terus royalti itu dikenakan 2%. Kecuali konstruksi. Terus PPh badan usaha itu umumnya 22% dari labanya. Jadi setiap usaha harus didaftarkan. Iya benar. Daftar kemana? Daftar ke bagian pajaknya. Nah, tapi biasanya kalau punya usaha gede itu ya nyewa konsultan pajak biar dikecilkan. Kan itu ada ilmunya buat ngecilin pajak biar Jadi bisa dimainin. bisa dimainin. Kalau pokoknya gak keluar dari undang-undang gitu. Kok apa nyurangin tapi ada di undang-undang berarti itu bisa pidana. Kan melanggar undang-undang. Pun itu aja. Oke, paham ya. Terima kasih. Ya sudah. Wassalam.